Halo semuanya, balik lagi sama gue, Dipo dari podcast Kuliner Nusantara. Di episode sebelumnya, gue udah ngebahas tentang perbedaan dari kue rangi, kue pancong, kue pukis, dan gandos. Nah, penasaran kan dengan episode kali ini? Episode kali ini, gue akan ngebahas tentang perbedaan dari kue lemper, arem-arem, dan lontong. Pasti kalian tahu dong sama ketiga makanan tadi, karena kan makanan tersebut tuh punya tampilan yang hampir sama. Nah, sama-sama dilapisi balutan daun pisang. Gak semua orang tahu perbedaan dari ketiga makanan ini, yaitu lemper, lontong, sama arem-arem. Banyak orang yang susah ngebedainnya. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas tuntas tentang perbedaan dari lemper, lontong, dan arem-arem. Yang pertama, ada dari bahan dasarnya. Nah, perbedaan paling mendasar antara lemper, arem-arem, dan lontong adalah bahan dasar yang digunakan. Kalau lemper terbuat dari beras ketan putih yang dimasak bersama santan, sehingga akan memberikan tekstur yang lengket dan cita rasa yang gurih. Berbeda dengan lemper, arem-arem terbuat dari beras putih, biasa yang dimasak bersama santan hingga pulen. Sama dengan arem-arem, lontong juga terbuat dari bahan dasar beras putih. Jadi, hanya lemper yang terbuat dari beras ketan putih yang bisa masak bersama santan. Yang kedua, ada isiannya nih. Selain bahan dasar, lemper, arem-arem, dan lontong memiliki isian yang berbeda. Pada dasarnya, lemper memiliki isian berupa serundeng atau abon sapi. Namun, isian lemper terkini mulai beragam dan bervariasi, tergantung yang masak pastinya. Agar terkesan lebih mewah, abon sebagai isian lemper diganti dengan cincangan daging atau suwiran daging ayam. Sedangkan kalau arem-arem ini memiliki isian berupa sambal goreng. Sambal goreng yang digunakan dalam isian arem-arem sebenarnya beragam. Kayak misalnya sambal goreng tempe, kentang, daging ayam, hingga hati ayam, bukan hatimu. Nah, ini nih yang paling beda nih. Kalau lontong, ini sebenarnya tidak memiliki isian kayak lemper sama arem-arem. Lontong umumnya disajikan dengan menu pendamping lain seperti sate, gado-gado, hingga opor. Nah, yang ketiga, ada kegunaan penyajian nih. Lemper biasanya tuh disajikan dalam acara hajatan. Kenapa? Karena ternyata lemper itu kan lengket ya, terbuat dari beras ketan putih dan santan. Nah, ini nih sebenarnya dipercaya dapat merekatkan dan menyatukan hubungan dan rezeki si pemilik hajatan atau yang lagi nikah gitu. Nah, gak heran kan kalau misalnya lemper itu kita sering temuin kalau lagi hajatan di dalam snack box biasanya. Bagi kalian yang bingung kan kalau misalnya ke hajatan lemper lagi. Nah, ini loh kenapa lemper itu ada di hajatan. Filosofis banget kan orang Indonesia. Nah, kalau misalnya lemper itu kita sering kunjungi di hajatan, kalau arem-arem ini lebih populer sebagai makanan untuk sarapan. Nah, kenapa begitu? Karena nasi pulen yang isinya sambal goreng tadi itu sangat menyenangkan sebagai menu sarapan untuk sebagian orang. Karena dariku sendiri kayaknya nggak cukup buat sarapan pakai arem-arem aja. Apalagi menghadapi dunia yang keras ini. Nah, selain tadi sangat mengenyangkan buat menu sarapan, arem-arem ini kaya dengan karbohidrat, protein, dan aneka gizi lain yang terkandung dalam arem-arem. Nah, ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan gizi harian sebelum melakukan banyak aktivitas. Itulah kenapa arem-arem itu dijadiin menu sarapan. Selanjutnya, ada lontong nih. Ini biasanya digunakan sebagai pengganti nasi dalam hidangan-hidangan tertentu yang tadi sudah aku sebutin kayak opor, sate, gado-gado, hingga ketoprak. Kenapa sih jadi pengganti nasi? Ya iyalah, orang gak ada isiannya. Kan bingung kalau misalnya lagi makan sate, dalam lontongnya ada isian lain. Misalnya isian kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Kan orang jadi bingung ya, ini mau makan apa mau main? Sudah.
Oke, selanjutnya ada tekstur dan cita rasa yang ngebedain nih dari lemper, arem-arem sama lontong. Dari segi tekstur, lemper memiliki tekstur yang kenyal dan agak lengket nih karena terbuat dari beras ketan tadi. Berbeda dengan lemper, arem-arem memiliki tekstur yang pulen dan lembut layaknya nasi karena terbuat dari nasi. Begitu pula juga lontong. Dari segi cita rasa, lemper memiliki cita rasa yang asin dan gurih yang berasal dari campuran santan pada ketan dan abon atau sayuran daging pada isiannya, tergantung sama yang bikin. Yang bikin juga bisa masukin yang lain kok, nggak cuman sayuran ayam dan abon, tapi juga bisa masukin mozzarella, cheese, rumah, dan lain sebagainya yang bisa dimasukin. Kalau arem-arem memiliki perpaduan cita rasa yang gurih dan pedas. Rasa gurih pada arem-arem berasal dari santan yang dicampurkan pada nasi. Sedangkan rasa pedasnya tuh berasal dari isian sambal goreng. Kalau misalnya lontong memiliki rasa yang gurih tapi tidak segurih lemper. Rasa dari lontong tidak begitu kaya karena kan dia mie, enggak, maksudnya karena cita rasanya yang dihasilkan justru dari hidangan pelengkap yang disajikan bersama lontong. Nah, sampai sini kalian bisa tahu dong perbedaan dari lemper, arem-arem sama lontong. Gampang bukan? Bukan. Mungkin cukup perbedaan-perbedaan dari lontong, lemper sama arem-arem nih di episode kali ini. Nah, selanjutnya review kuliner Nusantara akan ngebahas apa nih? Drop di komen ya, mau bahas apa perbedaan-perbedaan dari kuliner Nusantara. Terima kasih guys yang udah dengerin. Sampai jumpa di review kuliner Nusantara. Bye bye.